Udah nih? Oke, selamat ketemu lagi di Kembali Stand Up. Ya ada penontonnya juga nih ya. Ini gue Jujur Li nih, udah lama banget gak stand up. Oi, Jujur Li. Itu apa istilah-istilah anak zaman sekarang ya. Jujur Li. Terus juga kalau nulis jujur tuh yuyur. Gue yuyur nih. Kue yuyur, kue cucur ya. Tapi jujur Li, memang ini udah lama banget gue gak stand up, bener-bener stand up gitu. Dan kali ini gue kembali stand up ya. Gue cuma pengen ngomongin tentang usia gue yang udah bertambah. Usia yang udah bertambah itu kadang-kadang suka kita gak sadari. Kadang kalau ingat-ingat tahun 90-an tuh kayak baru kemarin gitu. Padahal itu kalau dihitung sekarang udah 30 tahunan, 31 tahun. Misalnya ngomongin musik deh. Michael Learns to Rock, itu menurut gue grup baru. Padahal itu udah tahu gak lo Michael Learns to Rock? Lagunya, You're my sleeping child. Tuh, anak yang tinggal di Sleepy. Wah, Sleepy Child. Wah, itu menurut gue itu adalah grup baru gitu. Padahal udah puluhan tahun gitu. Michael Learns to Rock, nah uniknya Michael Learns to Rock itu tidak ada membernya atau anggota grupnya yang bernama Michael. Dan tidak ada anggota grupnya yang learn, lagi belajar gak ada, mereka nyanyi. Dan kalau pun nyanyi bukan rock, dia lebih ke celana dalam. Wah. Michael Learns to Rock tuh namanya memang udah bikin bingung gitu. Banyak memang kadang-kadang yang bikin bingung, kayak ST12 deh. ST12 waktu masih ada cari, ST12 itu katanya dari nama stasiun Hall 12 ya, begitu. Tapi begitu bubar, Charlie membuat grup yang namanya Setia. Setelah gue selidiki, diselidiki, ternyata Setia itu bisa juga ditulis pakai angka. Jadi ST14, bacanya Setia, jadi ST14 sebenarnya dia. Kenapa Charlie milih ST14 enggak ST13? Karena kalau ST13 itu dibacanya Setie, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Bubar grup band bikin kampus. Iya. Nah, kalau ngomongin kampus ternyata di Margonda ada UGM loh. Universitas Gunadarma Margonda. Universitas Gajah Mada. Kalau UGD Universitas Gajah Dama. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat memang banyak nama-nama itu yang gak sesuai di Indonesia ya. Khususnya kalau kita lihat di Indonesia itu banyak nama-nama yang gak sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Misalnya nih, lo pernah kan jalan tuh di jalanan terus ada puteran. Yang misalnya udah kelewatan kita harus muter balik. Jadi kalau ada orang yang kelakuannya udah kelewatan dia harus muter balik gitu. Nah di setiap putaran balik itu ada yang namanya paogah, polisi cepek. Namanya paogah kan. Nah itu namanya doang paogah. Coba lo kasih mau, nggak pernah ogah. Kasih mau dikasih nggak ada nolak-nolaknya tuh paogah. Apalagi yang nggak sesuai ya. Lampu merah. Lampu merah itu namanya doang lampu merah. Tapi ada hijau ada kuningnya. Apakah karena sekarang yang berkuasa adalah PDI? Wah. Terus sepeda gunung dah MTB. Namanya doang sepeda gunung, mainnya di Sudirman. Ya pada jalan tuh di Sudirman. Wah sekarang sepeda lagi banyak yang nyinyiri. Yang sedang nyinyirin, banyak banget nih komunitas sepeda yang nyinyirin. Kemarin yang terakhir dia naik ke Casablanca. Ya yang sepeda motor aja tuh nggak boleh sebenarnya, motor tuh nggak boleh lewat situ, tapi sepeda lewat situ. Itu memang kalau menurut gue sih memang membahayakan karena di situ anginnya kenceng walaupun itu bukan laut. Ya kalau anginnya kenceng kan namanya laut, angin pasti kenceng. Ya, iya kan, rokmu berayun naik turun. Wah.
Memang nggak boleh ya, jadi banyak yang nyinyirin tapi banyak juga yang mencoba membela pesepeda dengan alasannya masing-masing. Memang segala sesuatu itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Apalagi ya nama-nama yang kayaknya nggak sesuai dan bikin kita bingung. Kayak Indomie kan udah sering tuh Indomie goreng tapi masaknya direbus juga gitu ya. Instan juga nggak instan juga, ternyata kayak tahu dadakan, ternyata dia direncanakan. Nggak ada tuh tahu bulat digoreng dadakan tuh nggak ada. Karena dia udah merencanakan dari rumah, bawa penggorengan, bawa minyak gorengnya, pakai VR. VR tahu nggak? Motor yang bisa mundur ya. Tapi sebelumnya pakai Daihatsu loh, pakai pick up ya. Pakai pick up, sekarang udah pakai VR. Jadi tahu bulat digoreng dadakan tuh nggak ada. Karena semuanya udah direncanakan, bahkan dia udah niat nyari untung. Nggak mungkin dia dadakan. Kalau dadakan tuh lo lagi jalan ketemu temen lo, gue mau tahu dong, lo langsung mendadak tuh. Nyari gorengan, nyari minyak goreng, nyari semuanya lah gitu. Itu baru namanya dadakan. Tapi kenapa dia dibilang tahu digoreng mendadak atau dadakan? Karena biasanya kalau janjian nggak jadi. Ya. Nah ini gue pakai baju bubur palapa. Bubur palapa ini adalah bubur paling enak sedunia yang fana. No debat. Katanya no debat banyak dipakai ya. Dipakai sama kopi ya, no debat ya. Nggak apa-apa dah. Asal di endorse ya. Nah bubur itu juga banyak yang apa namanya? Banyak yang jadi perselisihan antara bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Kalau menurut gue bubur harus diaduk. Kalau yang harus diudak itu adalah jodoh. Wah gitu ya. Apalagi ya jujur li gue agak bingung nih ngomong apa nih, minum dulu dah. Ya enak bet dah ya. Ini masih ada apa enggak ya yang bikin gue bingung juga nih. Nama di jalan tol tuh ada apa namanya, ada petunjuk kalau mau jalan tol kanan bukan tol kiri. Itu kan nyaris ya, bukan tol gitu. Kalau diganti, oh bahaya tuh. Jadi bokan tol. Wah iya. Jadi bukan tol tuh kayaknya agak nyaris. Ada lagi yang mau diganti, mungkin dia udah sadar ya ini kayaknya nyaris deh gitu. Akhirnya diganti sama dia jalan tol kanan non tol. Sama juga. Non tol itu cuma beda satu arah, coba diganti K. Non tok. Wah, atau non call ya. Terus ada banyak yang memang kita kadang-kadang suka melakukan perbuatan sia-si B. Wah, sia-sia gitu. Misalnya lo ngopi, lo nyeduh kopi nih, masuk mungkin ke gelas kopinya, masukin gulanya, terus ditubruk. Nah, kopi tubruk atau teh tubruk itu ternyata bukan jenis kopinya, tapi jenis cara bikinnya. Dia itu jadi ditubruk. Kopi, gula atau teh ya, gitu ya. Diaduk, sambil diaduk terus ditubruk sama air mendidih. Gitu udah. Itu namanya kopi tubruk tuh. Udah kayak gitu. Nah, selesai giliran kita mau minum, kita tiup dulu. Itu kan menurut gua percuma ya. Kalau emang nggak mau panas harusnya pakai air kulkas. Jadi lo tidak melakukan perbuatan yang sia-si B. Wah. Nah ini gue juga terima kasih. Nih lo lihat tuh. Lana Gift dia membuat coba tuh. Keren banget ya. Kalau dari jauh coba masternya. Tuh. Kelihatan muka gue ya, tapi kalau dideketin jadi enggak. Kalau jadi ini menggambarkan situasi kehidupan kita gitu. Dari jauh tuh kita ngelihatnya orang hidupnya enak aja tuh, bagus tuh. Ya kan? Coba lo zoom. Wah kurang zoom nih, ini coba zoom dikit dah. Zoom. Terus. Ruwet. Tuh. Ruwet ini. Nah, begitu kalau dilihat dari jauh. Nah,
Udah belum nih? Jadi itu menggambarkan kehidupan kita nggak usah ngiri lah sama orang-orang yang kelihatan hidupnya enak. Terus ya itu, kalau kita lihat dari jauh enak, tapi begitu kita deketin, kita zoom in, itu semua biasanya baru kelihatan permasalahan-permasalahannya. Terima kasih Lanagif yang mau pesen, silakan ada Instagramnya di situ di Lanagif. Terus juga sekarang kayaknya udah jarang ya nemuin berita-berita tentang berantem ya, tawuran gitu ya. Mungkin karena lagi online ya, jadi sekolahan juga jarang tawuran, antara kampung juga jarang tawuran gitu. Nah kalau ngomongin kampung atau tawuran tuh gue inget banget tuh di kampung gue di Pisangan. Itu jarang tawuran karena apa? Karena ada jagoan yang sangat dihormatin di situ. Apa ada capsir lah orang-orang gitu. Zaman-zaman gue kecil tuh, itu yang paling dikapsirin, paling direspekin, paling dihormatin. Orang denger namanya udah ngilu, itu namanya Mat Bolot. Nah jadi sebelum ada Lenong Bolot, gue di Pisangan tuh ada yang namanya Mat Bolot. Orang kalau denger nama dia tuh udah ngilu kalau di Pisangan. Orang pernah nih, rombongan nih, motor, jalan. Ih, di depan ada Mat Bolot duduk. Muter semuanya. Emang lagi ada kawinan. Aduh, ampun dah. Tapi emang bener ngilu. Kalau udah denger banyak itu sekarang ya. Mungkin nggak tahu deh sekarang masih ada nggak orang yang jagoannya seperti itu, yang nggak usah ngelihat orangnya, denger namanya aja itu udah pada ngilu. Oke, ini masih kita masih ngomongin segala sesuatu yang salah kaprah ya. Yang salah kaprah banyak, kayak bilang ada superhero apa yang bego? Batman. Kenapa Batman bego? Karena punya sayap nggak bisa terbang gitu. Siapa lagi superhero yang bego? Robin. Kenapa Robin? Karena lu tahu Batman nggak bisa terbang, malah ditemenin. Oh, harus lu temenannya sama Baskin. Wah, jadi Baskin dan Robin. Wah, iya jadi es krim. Ada lagi yang bilang yang paling super bego kata adalah Superman. Kata itu Superman adalah superhero yang super bego karena dia pakai celana dalam di luar. Elonya aja yang pada nggak tahu. Superman itu bukan pakai celana dalam di luar, tapi pakai celana panjang di dalam. Thank you, sampai ketemu lagi di Kembali Style.